Dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen kita, yaitu baik, pertanyaan yang pertama yaitu ada bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Jadi konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 ini sangatlah berbeda dari kurikulum-kurikulum sebelumnya yang pernah digunakan dalam pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan yang baru ini sangat memperhitungkan kemampuan serta keunikan kognitif individual para peserta didik. Dalam konsep ini terdapat 4 secara garis besar. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi AKM ini merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh setiap siswa atau peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas dirinya untuk berpartisipasi positif dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada survei karakter. Pada konsep survei karakter ini pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait tentang kualitas pendidikan di sekolahnya. Bukan hanya tentang hasil dari pembelajarannya, tetapi juga konsisten dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada perluasan penilaian hasil belajar. Jadi pada sebelumnya yang dilihat dari nilai ujian nasional, dengan konsep ini atau Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 ini menggunakan penugasan dan portofolio. Jadi kedepannya siswa akan diberi ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai dengan bakat atau potensinya. Dengan cara ini semoga stigma siswa antara pintar dan bodoh diharapkan segera hilang, karena manusia memiliki bakat atau potensi alami yang berbeda-beda dan tidak dapat atau tidak bisa ditentukan oleh tes formal. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada pemerataan kualitas pendidikan hingga 3T. Dalam konsep Merdeka Belajar ini dapat diartikan adalah sebagai keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan atau stigma dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah atau di tempat 3T. Daerah 3T itu apa? Yang pertama yaitu ada daerah terdepan, yang kedua terpencil, dan daerah tertinggi. Pertanyaan yang kedua yaitu apa rencana perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Baik. Pada abad saat ini pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya menyambut era pendidikan 4.0 ini sangatlah diperlukan paradigma dalam pembelajaran dengan melakukan perubahan atau reformasi dalam bidang pembelajaran, yaitu guna untuk mencari cara atau rencana yang lebih efektif dalam pembelajarannya. Disinilah para guru, khususnya guru mata pelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dituntut untuk peran kekreatifannya guna menentukan serta melaksanakan kinerja yang lebih inovatif dari sebelumnya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Ini merupakan sebuah tantangan bagi guru, khususnya mata pelajaran AHP, yang mana peserta didik tersebut sendiri didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi masa depan mereka. Jadi perencanaan pembelajaran AHP ini harus dengan memanfaatkan teknologi yang ada yang sebaik mungkin. Contohnya pembelajaran menggunakan video tentang yang berkaitan dengan AHP atau media-media juga yang berkaitan dengan AHP. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini. Jadi menurut saya penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya haruslah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, karakteristik metode yang digunakan, dan karakteristik dari materi yang kita berikan. Menurut saya strategi yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya ini di era tantangan pendidikan 4.0 ini, yang pertama, pendidik atau guru memberikan blending learning atau strategi yang memadukan sistem tradisional dengan sistem modern. Yang kedua itu peserta didik diberi kesempatan untuk
penugasannya atau menjelaskan tugasnya dengan menggunakan web-web yang berkaitan dengan AHP atau mata pelajaran Al-Quran Hadis, seperti web yang menunjukkan materi AHP tersebut. Yang ketiga yaitu guru memberikan bimbingan tentang pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya secara online atau pengembangan secara online. Dan yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya sesuai dengan pendidikan 4.0 ini. Jadi media pembelajaran yang menurut saya cocok digunakan untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dengan pendidikan 4.0 ini yaitu menggunakan media pembelajaran yang menggunakan teknologi. Secara umum peserta didik aktif menggunakan sosial media untuk mencari tahu tentang kebenaran pembelajaran dan berkomunikasi sesama teman. Oleh karena itu, menurut saya kegiatan pembelajaran AHP atau Al-Quran Hadis dan pembelajarannya itu perlu menciptakan ruang sosial online khususnya yang mampu mengembangkan dan memelihara hubungan sosial dengan orang lain. Penggunaan berbagai media dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai variasi, dengan disertai berbagai metode dan strategi. Pembelajaran yang cocok karena dengan menggunakan sosial media atau e-learning, pembelajaran akan lebih efektif dan efisien serta pembelajaran dilakukan dengan kapan saja dan di mana saja. Contoh-contoh, menurut saya contoh-contoh media yang tepat digunakan yaitu dengan e-learning, sosial media, serta YouTube, web-web, dan lainnya. Pertanyaan yang kelima, pertanyaannya adalah apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait dengan evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana berdampingan dengan COVID-19 kali ini. Jadi menurut saya pembelajaran AHP atau Al-Quran Hadis dan pembelajarannya ini sangatlah penting diberikan kepada anak atau dalam masa penumbuhan akhlaknya. Dengan adanya virus COVID-19 kali ini yang mewabah di dunia ini menyebabkan pembelajaran formal ditunda terlebih dahulu dan digantikan dengan yang bermodel BDR atau daring. Ini adalah yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik bagi pembelajaran antara peserta didik dan pendidiknya. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi pendidik dan peserta didik, yaitu yang pertama kurangnya sarana pembelajaran atau sarana pendukung yang digunakan. Yang kedua, kekurang siapannya peserta didik dalam menghadapi pembelajaran daring atau BDR. Pendidik dan peserta didik wajib merancang perencanaan pembelajaran menurut saya yaitu melalui WA Group, WhatsApp Group, aplikasi Google Form, Google Class, Zoom, Meet, ataupun e-learning yang sekiranya memudahkan peserta didik dan pendidik dalam mengikuti proses pembelajaran. Pendidik juga bisa dapat membuat suatu video pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan materi yang akan diberikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can anybody out there